Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan postingan saya yang 1 tahun yang lalu saya posting, tepatnya 1 tahun 4 bulan. Kali ini saya akan membuat bagaimana caranya memasang ketandon. Ini sudah saya rakit menggunakan bahan yang berasal dari keran otomatis yang saya beli, dan hanya saya ambil pelampung dan besi penyangga pelampungnya. Jadi untuk keran yang saya beli tidak saya gunakan. Yang saya gunakan cukup ini saja, pelampung dan tuas besinya. Ini sudah saya rakit. Untuk melihat cara merakitnya bisa dilihat di deskripsi postingan saya sebelumnya. Jadi kali ini akan saya contohkan bagaimana pergerakan dari keran ini. Jadi ini tanpa pelampung pun kerannya sudah bisa buka dan nutup sendiri. Dia bisa bergerak dan tidak macet. Jadi ada yang berkomentar kalau menggunakan cara seperti ini kerannya akan macet dan tidak berfungsi. Tetapi ini sudah saya coba tanpa menggunakan beban pelampung pun sudah bisa naik dan turun. Maksudnya bisa buka dan nutup sendiri, misalnya bisa bergerak begitu. Jadi ini akan menutup apabila pelampungnya naik ke atas, dan jika turun keran akan terbuka. Jika tanpa beban pelampung saja sudah bisa bergerak, apalagi jika diberi pelampung, itu sudah dipastikan akan bisa bergerak dengan normal, membuka dan menutup sendiri. Jadi di saat air berkurang, keran akan membuka, dan di saat keran penuh, keran akan menutup. Di bagian pelampung ada lubang, ini bisa diberi tali. Fungsinya agar beban dari keran tidak terlalu berat, jadi lebih awet. Jadi keran yang pertama kali saya rakit ini sudah 1 tahun 4 bulan, kurang lebih segitu, semenjak saya posting, dan sampai saat ini masih bekerja dengan normal. Ini dipasang terlebih dahulu untuk kerannya, diberi seal tip agar tidak bocor. Selanjutnya nanti dipasang di sambungan yang ke pipa PVC. Ini dipasang yang kuat, tujuannya agar lebih mudah untuk mengatur posisinya di pipa PVC. Pelampungnya dipasang agar bisa menentukan posisi tempat yang untuk mengikat. Jadi seperti ini posisinya. Jadi misalnya mau diikat, supaya tidak terlalu berat beban yang ke kerannya. Dan ini PVC-nya sekitar segini panjangnya. Nanti ini dipasang ke atas tendon. Di bagian tengahnya ini dibengkokkan sekitar 160 derajat. Sekitar 150 sampai 160 derajat, kira-kira segitu sudutnya, dikira-kira saja. Jadi dipanaskan dulu
di atas kompor supaya lebih mudah saat membengkokkannya. Setelah panas baru mulai dibengkokkan. Ini pipanya sambil diputar-putar agar panasnya merata. Setelah bisa dibengkokkan ya, ini dibengkokkan. Setelah bengkok langsung direndam ke air dingin supaya bisa posisinya terjaga sekian derajat bengkoknya itu supaya cepat. Setelah itu, nah seperti ini hasilnya setelah didinginkan dengan air. Jadi saat habis dibengkokkan tuh langsung direndam ke air supaya langsung dingin. Pemasangannya seperti ini posisinya, jadi jangan sampai salah pasang posisi lengkungnya ini dengan posisi kerannya seperti ini. Selanjutnya dilem. Setelah tahu posisi yang harus direkatkan seperti yang tadi itu, sekarang tinggal dilem. Jadi semua sambungan harus dilem supaya tidak jebol di saat ada tekanan tinggi. Karena kalau di PDAM tengah malam itu tekanan airnya sangat tinggi, jadi kalau tidak dilem bisa terlepas. Seperti ini posisi memasangnya. Jadi tuas kerannya ini jadi seperti ini posisinya, dia tidak lurus ke bawah tetapi agak ke samping. Ini bagian pelampungnya boleh ditambah lem supaya kuat, supaya tidak berputar-putar, misalnya tidak diikat. Sekarang akan kita pasang ke tandon. Posisi masangnya seperti ini ya, jadi posisi kerannya agak serong sesuai dengan lekuk bengkokan yang kita buat sekitar 160 derajat. Ini nanti akan saya potong, yang dilepas, bukan dipotong, dilepas. Yang bagian atas itu langsung disambungkan ke pipa yang tersambung ke keran ini tadi, pipa PVC yang dari keran. Nah ini langsung disambungkan di sini. Jadi setelah tahu posisinya seperti ini, terus dilem. Posisi bengkoknya itu seperti itu. Kalau dilihat dari bawah seperti ini. Jadi pelampungnya itu tidak lurus ke bawah tetapi agak serong ke samping sesuai dengan sudut yang kita buat tadi. Setelah itu ditambahi ini jepitan untuk tambahan supaya PVC-nya tidak turun ke bawah. Ini untuk penahan saja, bisa juga diikat, bisa ditambahi seperti ini untuk ganjal supaya tidak turun ke bawah. Ditambah lem supaya lebih kuat. Saat ini sore hari, air PDAM belum kuat naik ke atas, jadi nanti akan kita coba saat tengah malam, di saat air sudah kencang
tekanan tinggi. Nah, kali ini kita coba, ini stop kerannya dibuka. Ini sudah tengah malam, sekitar jam 2 dini hari. Ini saya coba menjalankan kerannya. Kalau di kamera terlihat ada yang terbang-terbang, itu embun dini hari, udaranya sangat dingin. Nah, ini aliran airnya. Sengaja dibuka saat mau merekam video ini supaya bisa terlihat di saat air masih kosong, dan nanti sampai air penuh akan saya tunggu sampai air penuh, tetapi rekamannya memang nanti terpotong-potong. Selanjutnya ini akan saya tes fungsi kerannya, karena masih sangat dalam, tangan saya tidak sampai, jadi pakai pengait ini. Jadi ini saya coba tarik. Nah, kalau ke atas airnya berhenti, dan perlahan kita turunkan, air juga mulai mengalir. Seperti itu cara kerjanya. Jadi kalau dilepaskan begini, air mengalir. Ini air sudah mulai penuh, dan pelampungnya sudah bisa saya ambil secara langsung, saya pegang secara langsung tanpa menggunakan pengait lagi. Ini sudah hampir penuh, dan posisi keran sudah mendekati air. Nanti saat benar-benar penuh, keran itu akan terendam sebagian. Nah, ini air sudah mulai penuh, sudah benar-benar penuh, dan kerannya sudah terendam air. Demikianlah cara pemasangan keran biasa menjadi keran otomatis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.